Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang praktek filantropi di masa Rasulullah, itu menjadi sangat menarik sekali. Nah, jadi kalau kita katakan filantropi tadi, praktek filantropi masa Rasulullah. Di Islam tidak dikenal kira-kira dengan bahasa filantropi. Yang dikenal dalam Islam adalah istilah sedekah. Nah ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam Al-Quran, termnya, kata-kata yang selalu digunakan adalah istilah apa Bapak Ibu sekalian? Sedekah. Nah, jadi selalu sedekah. Ya, khudz min amwalihim sadaqah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Selalu istilahnya sedekah. Nah, sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sedekah wajib, ya. Ada bersifat wajib, itu namanya zakat, ya. Ada yang bersifat sukarela atau yang dikenal dengan istilah tatawu'i, sukarela. Jadi sedekah sukarela inilah yang pertama namanya adalah infak, ya, sedekah, wakaf dan berbagai macamnya. Nah ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi infak, sedekah, wakaf dan berbagai macam. Infak, sedekah dan wakaf. Nah kalau zakat itu wajib. Kapan zakat ditetapkan? Pada tahun 2 Hijriah. Dan ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi selama beberapa tahun, hampir berapa tahun Rasulullah di Mekah itu belum ada kewajiban zakat. Nah, zakat itu baru ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Di Madinahlah kemudian perintah zakat ini ditetapkan. Berawallah zakat fitrah pada saat itu. Setelah zakat fitrah ya ditetapkan pada tahun 2 Hijrah di bulan Ramadan, dan setelah itu baru kemudian zakat mal. Dia bersifat wajib. Aqimus shalah wa'tuz zakat. Nah, hampir ada 28 ayat yang mensejajarkan antara zakat dengan sholat. Jadi masya Allah luar biasa. Ya. Jadi orang yang sholatnya bagus, zakatnya semestinya juga bagus. Zakatnya bagus, sholatnya bagus. Jadi zakat itu merupakan rukun Islam. Tidak sempurna rukun Islam seorang kalau kemudian zakatnya tidak ditunaikan bagi dia yang punya harta. Jadi ini masya Allah luar biasa. Kalau kita tanyakan bahwa hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagaimana kemudian merubah. Secara filantropi, kalau filantropi tadi kita pahami tujuan filantropi adalah melakukan perubahan, merubah orang dari susah menjadi bahagia, merubah orang dari miskin menjadi kaya, dan masya Allah, ya, zakat itu tujuannya adalah bagaimana kemudian merubah orang menjadi kaya. Nah kalau kita perhatikan, nah ini 8 asnaf penerima zakat di dalam surah At-Taubah 60. Hampir semuanya adalah susah, fakir ya. Kita perhatikan fakir. Siapa dia fakir? Fakir itu adalah tidak punya pendapatan, tidak punya pekerjaan. Di tengah pandemi Covid seperti ini, begitu banyak sekali orang yang kaya menjadi miskin. Yang miskin tambah miskin, fakir namanya. Jadi ini Masya Allah. Nah, ketika dia miskin, maka ada zakat yang kemudian bisa menjadi bagian untuk merubah nasibnya. Ya, jadi ini Masya Allah luar biasa. Ada miskin juga demikian, ada amil, ada mu'allab yang galau, bimbang karena dia baru masuk Islam. Tapi nggak ada juga mu'allab seumur hidup ya kira-kira gitu, karena mu'allab ini dibatasi juga di batas beberapa tahun kira-kira gitu. Ada riqab ya, ada gharimin, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. Nah, saya ingin mengatakan, saya pernah ke Brunei, misalnya di Brunei itu tidak 8 asnaf ini disalurkan, hanya 6 asnaf. Mereka tidak mengenal adanya rikob, mereka tidak juga mengenal fisabilillah, karena bagi mereka tidak ada budak, tidak ada yang. Nah, saya pikir kita sudah mengenal ini, bahkan zakat ini satu hal yang unik ya. Kalau di awal-awal Rasulullah, yang pertama sekali diterapkan adalah zakat, dan setelah zakat baru kemudian yang lainnya. Baru kemudian misalnya ada wakaf. Lalu kemudian yang kedua yang sukarela itu adalah infak ya. Ya, hampir selalu bahasanya infak ya, apa yang kita bisa berikan. Infak itu ya spontanitas ya, ada orang butuhkan kita kasih infak ya, atau kemudian dikenal dengan istilah nafkah ya, dan berbagai macamnya. Nah kemudian ada namanya sedekah. Sedekah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Materi ya uang, non materi itu apa Pak Indra? Ya kadang-kadang orang mengatakan senyummu terhadap saudaramu sedekah ya. Tapi yang paling bagus ya orang minta uang kasih uang, jangan kasih senyuman. Pak minta uangnya Pak, maaf ya Dek, kasih senyuman aja lah ini Dek, nggak ada uangnya gitu. Jangan kira-kira gitu ya.
Jadi dikasih juga lah uangnya kira-kira. Lalu menghilangkan duri juga bisa, itu non materi ya. Nah, kemudian ada wakaf. Nah, ini wakaf menjadi menarik ya. Wakaf itu menjadi menarik. Kak, wakaf itu kapan? Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah juga. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu wakaf mulai diterapkan. Jadi ada dua versi Bapak Ibu sekalian. Kalau kaum Ansor mengatakan Rasulullah yang pertama berwakaf. Tapi kalau kaum Muhajirin mengatakan Umar bin Khattab yang pertama wakaf. Yang hadisnya tadi yang saya bacakan sama Bapak Ibu sekalian tadi, Umar datang pada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar ya Rasulullah, dan tanah ini Masya Allah luar biasa ya Rasulullah, saya tidak punya tanah kecuali tanah ini paling bagus, gitu kira-kira demikian. Nah, lalu orang-orang Muhajirin mengatakan Umar yang pertama kali berwakaf. Nah, saya pikir namanya sejarah ya tentu akan terjadi dua pendapat ini. Tapi ala kulli hal, wakaf ini diterapkan juga ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, wakaf ini sangat berperan banget di masa Rasulullah. Suatu ketika Islam berkembang di masa Rasulullah dan para sahabat, di saat itu dibutuhkan air, misalnya kita masih ingat bagaimana wakafnya Utsman tentang sumur ya. Pada saat itu dia beli dari Yahudi. Masya Allah luar biasa. Pada saat itu siapa kata Rasulullah mau berwakaf? Ana Rasulullah. Hampir semua sahabat-sahabat Nabi pada saat itu selain kaya, tapi juga semangat berwakafnya, Masya Allah luar biasa dasarnya. Utsman salah satu contoh saudagar kaya yang Masya Allah rajin berwakaf. Siapa lagi kita kenal misalnya Abu Toha misalnya. Selalu di hadis Rasulullah itu ada wakafnya Abu Toha misalnya gitu kan. Wakaf pada masa itu dikenal ada wakaf keluarga, ada wakaf umum ya. Dan Masya Allah ada kita kenal Abu Toha. Ada lagi banyak lagi yang lainnya ya Masya Allah berwakaf dengan semangatnya masing-masing. Dan satu hal yang luar biasa karena Rasulullah memotivasi, menyemangati siapa yang melakukan filantropi melalui wakaf ini dengan istilah sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal, maka ada 3 yang senantiasa mengalir. Nah, yang pertama diantaranya adalah sedekah jariyah. Nah, para ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Jadi, nah selalu istilahnya sedekah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu bolak-balik hadis atau kemudian itu, Bapak Ibu tidak akan menemukan istilah wakaf dalam bahasa hadisnya Rasulullah. Rasulullah selalu menggunakan kata habs ya, menahan gitu kan. Tahanlah pokoknya. Ini menjadi pelajaran menarik juga bagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan di rukun wakaf itu tidak disebutkan nazir ya. Nazir tidak disebutkan, tapi di dalam undang-undang kita, di undang-undang wakaf kita, nazir merupakan salah satu harus ada di dalam unsur wakaf. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa nazir tidak disebutkan dalam rukun wakaf? Ada yang tahu? Ayo. Kenapa rukun wakaf tidak termasuk nazir? Ada rukun wakaf, wakif ya, mauquf alaih sama sirat ya, 4 ya. Kenapa tidak disebutkan di situ nazir? Ada yang tahu? Di masa Rasulullah. Ustadz, saya coba jawab Ustadz. Ya, mungkin keperluan nazir di dalam undang-undang wakaf itu adalah karena nazir itu sangat dibutuhkan untuk pengelolaan wakaf produktif. Sementara di zaman Rasulullah itu kan wakaf yang berkembang adalah wakaf tradisional gitu kan. Menurut saya sih gitu. Baik, terima kasih Pak Nofendi. Yang lain? Karena di masa Rasulullah dan para sahabat, orang yang berwakaf, dia yang menjadi nazirnya. Nah, berbeda dengan kita hari ini, kita yang berwakaf, yang ngelola orang lain. Nah, itu menjadi menarik ya. Jadi rata-rata di zaman dulu, ya dia yang memberikan filantropi, dia sendiri ngurusnya, kira-kira gitu. Jadi Umar, itu anak-anak keturunannya, Abu Toha juga demikian. Jadi Masya Allah. Nah, beda dengan kita hari ini, wakaf itu memang bukan kita berwakaf tapi mengelola lembaga, badan atau orang lain dan berbagai macamnya. Sehingga kalau kita baca di Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 atau PP 42 tahun 2006 misalnya, atau sekarang PP-nya terbaru adalah PP 25 tahun 2018, di situ jelas sekali dikatakan bahwa nazir itu termasuk unsur wakaf. Jadi gitu. Jadi Masya Allah ini luar biasa dahsyatnya dalam perkembangan khazanah wakaf. Jadi kalau ditanya kapan, apakah wakaf itu sudah ada? Ada. Apa manfaat wakaf di masa Rasulullah? Manfaatnya itu Masya Allah luar biasa. Membangun masjid, ya kan?
Jadi rumah wakaf pertama misalnya bisa dikatakan Masjid Kuba misalnya kan gitu. Di hadis dikatakan Masjid Kuba. Lalu kemudian masjid banyak lagi yang lainnya. Itu lahir daripada wakaf. Dengan semangat wakaf, kemudian tersedialah masjid-masjid yang banyak di seluruh Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Dan satu hal yang unik, Muslim itu kalau dia berada di satu tempat, dia sudah gampang menjadi sebuah komunitas. Kenapa? Karena ada sholat Jumat yang harus dilakukannya. Maka dari situ kemudian lahir wakaf-wakaf yang luar biasa dahsyatnya. Dan tidak itu juga. Dulu ada juga namanya wakaf pasar kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Mas Zaim Zaidi hari ini misalnya dengan teman-teman misalnya dengan mengeluarkan bahwa pasar itu melalui wakaf ya tidak ada uang sewa dan berbagai macamnya. Dan Masya Allah harganya tentu akan lebih murah kan karena tidak ada cost-nya di situ kan. Dan ada lapangan futsal dan berbagai macamnya. Nah ini akan berkembang dulu jalan dan berbagai macamnya. Ini juga menjadi satu hal yang unik bagi saya. Dulu ilmunya dapat, sarungnya dikasih, semuanya hebat ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Tapi kemudian sekarang kita diajak semuanya bayar semua. Ya saya pikir itu ya. Jadi ada zakat yang pertama sekali lalu berkembang menjadi wakaf. Nah ketika itu masih berkembang lagi mungkin lahir tentang apa namanya untuk siapa saja sedekah ini. Nah kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah 215 dikatakan para sahabat bertanya pada saat itu, untuk apa sedekah itu? Falil walidain. Nah, maka boleh untuk kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, orang sedang dalam perjalanan. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, kenapa di dalam surah At-Taubah ini? Jadi kalau Bapak Ibu baca ya, jangan fokus At-Taubah 60 aja ya, tapi fokus juga kepada At-Taubah sebelumnya, 2 ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya itu orang-orang marah tuh ketika dikasih zakat, dia seneng. Nggak dikasih zakat, dia marah-marah. Maka muncullah ayat ini yang mengatakan kata Allah, 8 asnaf. Nah, kira-kira gitu. Jadi sama halnya ketika kita bertanya, boleh enggak orang tua? Boleh mendapat pemberian, tapi jangan juga namanya, "Ma, ini sedekah untuk mama." Tersinggung lah kira-kira gitu kan. Pemberian lah. Saya lebih suka bahasanya lebih halus pemberian lah kira-kira gitu. Nah, kerabat dekat. Ada nggak yatim di zakat ini? Nggak ada kan? Kenapa tidak ada yatim? Karena tidak semua anak yatim itu ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan miskin. Ada anak yatim yang bergelimang harta. Sehingga di hadis Rasulullah itu dikatakan ya bahwa eh, salah satu di antara 7 dosa besar itu makan harta anak yatim. Karena ada anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya dalam kondisi kaya. Jadi hati-hati sekali bagi Bapak Ibu sekalian yang mengelola harta anak yatim harus hati-hati, harus amanah, dan mudah-mudahan terhindar dari ini. Selain dosa riba tadi yang saya sering katakan itu. Nah, setelah itu baru kemudian berkembang yang kita kenal namanya adalah ghanimah ya. Ada kita kenal harta rampasan perang ya dan berbagai macamnya. Lalu kita kenal juga ada jizya, ada kharaj, itu lebih kepada pendapatan negara. Tapi kalau kita perhatikan yang dari sederhana individu ini pada akhirnya karena jumlah umat Islam semakin banyak di masa Rasulullah, maka dibutuhkan namanya Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu adalah fungsinya adalah menyimpan dana filantropi ini biar dia tidak hanya bermanfaat sementara tapi bermanfaat untuk jangka panjang. Maka di Baitul Mal inilah beristilah dari bait dan mal. Bait itu rumah, mal itulah harta. Jadi rumah harta. Tapi kalau kita bahasakan sederhana adalah lembaga yang mengelola harta, mengelola keuangan negara. Jadi Masya Allah, di situ masuklah filantropi secara individu dan kemudian menjadi kekuatan ekonomi umat, yang kekuatan ekonomi negara, yang Masya Allah, dan terus terlembaga sampai di zamannya Umar bin Khattab yang lebih keren karena Islam berkembang begitu banyak, yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau saya ingin katakan sama Bapak Ibu sekalian, bagaimana filantropi di masa Rasulullah? Filantropi di masa Rasulullah sudah ada. Apa bentuknya? Bentuknya yang pertama adalah zakat, ya. Yang kedua adalah wakaf, yang ketiga tentu adalah sedekah-sedekah yang kemudian didorong oleh Rasulullah, disemangati oleh Rasulullah, yang kemudian bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang rajin bersedekah itu menolak bala dan berbagai macamnya. Bahkan saya selalu ingin nangis kalau baca surat Al-Munafikun di ayat terakhir. Allah mengatakan di situ dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai manusia, infakkanlah sebagian harta yang telah aku nagerahkan kepada kalian. Kapan? Kata Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kepada kalian.
Dijawab sama manusia, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata engkau perpanjang umurku 1 minggu sajalah, pastilah aku akan sedekah, pasti aku akan berwakaf, pasti aku akan kasih deh ya Allah, swear deh kira-kira gitu. Tapi jawab sama Allah, walan yuakhirallah nafsan, umurmu kalau sudah datang, hari ini kau meninggal, maka tidak ada kata untuk menundanya. Di ujung ayat dikatakan, wallahu khabiru bima ta'malun. Ternyata kalau kita dikasih Allah kesempatan 2 kali untuk hidup, kita tidak minta haji, kita tidak minta umroh, yang kita minta adalah diberi kesempatan untuk bisa bersedekah. Ternyata menurut para ahli tafsir, para ulama mengatakan, kenapa yang kita minta hanyalah bersedekah? Ternyata pahala sedekah itu begitu nampak jelas, luar biasa pahala filantropi itu. Jadi, Masya Allah, kita tidak ingin lagi haji, umroh, yang kita inginkan adalah bagaimana mensedekahkan. Wajar kalau kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu ketika ingin meninggal, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh enggak aku sedekahin semuanya? Kata Rasulullah, enggak boleh. Setengahnya boleh enggak? Rasulullah enggak juga. Pada akhirnya muncullah istilah sulusuhu katsir, sepertiganya sudah banyak. Sehingga kalau mau sedekah ya paling banyak sepertiga lah. Jangan pula semuanya sampai-sampai anak kita menjadi miskin minta-minta, enggak boleh juga dalam Islam. Jadi sedekah itu, filantropi itu jangan semuanya ya. Jadi sulusuhu katsir. Nah, sama wasiat dan berbagai macam sulusuhu katsir. Ada istilah sulusuhu katsir. Ya, baik ya. Zakat saya pikir itu ada wajib, ada macam-macam ya. Nah, di masa Rasulullah menarik juga ya. Zakat itu ada cuma 5 ya, ada emas dan perak, ada hewan ternak, barang dagangan, tanaman. Nah, tapi di undang-undang zakat kita hari ini sudah berkembang Bapak Ibu sekalian, sudah 9 ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kenapa? Boleh enggak berkembang filantropi ini? Di masa Rasulullah cuma ada 5 yang dikenai objek zakat ini. Sekarang kenapa boleh Pak Hendra? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm misalnya mengatakan bahwa zakat itu adalah ibadah makhdoh. Tapi Yusuf Qardawi, pakar zakat internasional hari ini mengatakan zakat itu terbagi 2. Yang pertama, satu sisi ibadah makhdoh, tapi di sisi lain dia merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah sosial ekonomi yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan waktu. Kalau dulu walet tidak ada zakat walet, maka sekarang walet menjadi objek zakat. Kenapa? Air liurnya punya nilai ekonomi, kira-kira gitu. Di masa Rasulullah kuda tidak dikenakan objek zakat. Di masanya Umar bin Khattab dikenakan objek zakat. Kenapa? Kuda termasuk luxury. Nah, jadi filantropi ini senantiasa berkembang dari masa ke masa. Ala kulli hal, endingnya adalah bagaimana merubah sesuatu menjadi perubahan yang bermanfaat. Tidak hanya bagi orang yang menerima filantropi, tapi juga bagi orang melakukannya. Saya pikir itu ya. Dasar hukumnya apa? Quran surat Taubah ayat 60, 103, Al-Baqarah 177, lalu Al-Imran ya, surat Fatir ayat 29 sampai 30 dan berbagai macamnya. Saya pikir itu. Ada pertanyaan silakan. Hendra mau nanya Pak Hendra. Ya, silakan. Pak, saya tuh